Rasulullah itu Bu ya, dia ngomong sedikit tapi bersayap Pak, bisa panjang artinya di dalam jiwa orang yang mendengarnya. Ceramah Rasulullah singkat aja pagi itu. Tahan diri kalian dari yang haram, Allah ganti yang halal yang jauh lebih baik. Cuman itu Pak. Langsung masuk ke dalam jiwa preman nih. Berjanjilah dia Pak, aku tidak akan maksiat lagi hari ini. Aku yakin diganti Allah yang halal yang jauh lebih baik. Kalau kita ada semboyannya Bu, sedangkan yang haram payah sekarang Ustaz, apalagi yang halal. Dia sholat juga Pak, zikir rajin juga, zikir itu pejam-pejam juga mata Bu, tapi orang diolah juga. Banyak Bu orang-orang sholat nih suka ngolah-ngolah orang itu Bu. Umrohlah di tempat kami, hotel dekat masjid, naik kereta cepat, rupa haram tidak ada Pak. Pandai kan tuh. Kita harus terima takdir Allah para jamaah. Berarti kita buruk sangka sama Allah. Udahlah dia yang nipu Pak Tri, pakailah dalil kadang. Jadi berjanjilah dia Pak, aku tidak akan merampok, aku tidak akan berjudi, aku tidak akan berzina, aku akan cari kerja halal. Karena orang sudah tahu sama dia di Madinah, pindah dia ke kampung lain nyari kerja. Dari pagi dia nyari kerja Pak, sampai zuhur ndak ada orang mau nerima dia. Itulah ujian hijrah tobat dia tuh Pak. Jadi preman aku mudah aku dapat duit. Ini malah jadi orang baik, cari kerja baik ndak ada orang nerima. Tapi aku harus sabar. Habis sholat berdoa dia ke Allah, ya Allah berikan aku pekerjaan yang halal yang baik ya Allah. Aku tidak akan bermaksiat lagi. Perut udah lapar. Itulah hari pertama dia lapar, selama ini kenyang terus tiap hari. Selesai sholat zuhur dicarinya kerja balik Pak, tidak juga dapat Bu. Sampailah sholat asar, habis sholat asar berdoa dia balik minta pekerjaan ke Allah. Sampai maghrib tidak juga dapat, ini perut tidak tahan lagi nih Pak. Habis sisa Bu, berdoalah dia ke Allah, ya Allah izinkanlah aku maling agak sekali lagi ya Allah. Tidak tahan aku, lapar betul perut aku ya Allah. Aku janji aku tidak akan menyakiti orang. Aku cuma mau nyuri makanan aja ya Allah. Tidak tahan aku lagi. Sakit perut aku ya Allah. Mata aku sudah berkudang-kudang. Aku mohon ampun, izinkan aku maling sekali ini aja. Selesai dia sholat isya, tengah malam pulang dia ke Madinah. Sembarangan masuk rumah dia Pak. Rupanya betul yang dicarinya cuman makanan. Udah diambilnya makanan itu Bu, mau digigit. Ingat dia ceramah Rasulullah yang singkat. Tahan diri kalian dari yang haram, yang haram, yang haram, yang haram, yang haram. Kan kalau di film-film kan bergema-gema tuh Bu. Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ditaruhnya makanan itu, itu yang tobatan nasuha. Ditaruhnya makan tuh Bu, nangis jadi makan haram, tidak dimakan lapar. Itulah beratnya Pak. Jadi jangan dikira berjalan di jalan yang diridhoi Allah itu mudah. Kalau sholat ini mudah ya Pak. Anak PAUD pun pandai sholat. Puasa cucu bapak pun pandai puasa. Cuman Pak, menjadi hamba Allah yang bertakwa itu berat prakteknya Pak. Setelah itu Bu, dengar dia Bilal azan balik Pak, lari dia langsung ke masjid, berwudu. Kemudian ikut dia sholat, nyandar dia ke dinding Bu, supaya tidak jatuh karena udah satu hari tak makan. Selesai sholat, dia tuh duduk aja di sudut tuh Bu. Maju seorang perempuan umur sekitar 30-an tahun. Ya Rasulullah, betapa takutnya aku subuh ini. Takut kenapa? Rumah aku dibongkar orang. Apa yang hilang? Itulah anehnya Rasulullah. Rumah terbuka tapi barang tidak ada yang hilang. Aku khawatirnya dia bukan mau cari barang ya Rasulullah. Aku ini masih muda, suami aku sudah meninggal di medan perang. Aku takutnya dia mau ganggu aku. Kalau kau berkenan ya Rasulullah, carikanlah aku suami. Siapapun pilihanmu aku ridho. Nampaklah yang tersandar tuh preman yang sehari tobat nih baru Pak. Itu rezekinya Pak. Dipanggil oleh Rasulullah, fulan, ta'al. Rasulullah sudah dapat info dari malaikat Jibril Pak mengenai dia ini. Merangkak-rangkak lah dia datang. Ada apa ya Rasulullah? Kau sudah nikah? Manalah mau orang sama aku, orang tahu siapa aku di Madinah nih Rasulullah. Tapi kau mau nikah enggak? Kalau ada mau ya Rasulullah. Nah, kamu mau enggak sama dia? Ditanya Rasulullah ke perempuan nih, mau ya Rasulullah.
dinikahkan dengan mahar yang ringan, digandenglah suami pulang ke rumah. Sepanjang jalan tuh nangis saja mantan preman nih Pak. Jadi kalau tobat yang betul-betul tuh Bu, cepat Allah nolong Pak. Kita sebentar tobat, sebentar enggak, banyak buat kelakuan macam mana enggak ya Pak. Itu dibenar-benarkan apa yang kita lakukan tuh. Kok enggak macam ini cara Bang, enggak bisa Bang. Minta ampun aja lah kita banyak-banyak pada Allah. Itulah alasan terus. Jadi sepanjang jalan pulang tuh nangis dia Bu. Diajak istrinya masuk ke rumah, nangis juga baru Pak. Dihidangkan makanan makin kuat nangis ya Bu. Tapi selera makan enggak hilang Pak. Tetap juga makan yang banyak sampai tapi makan terus. Habis itu tersinggung lah istrinya nih. Abang kalau memang menyesal sama aku, ngomong. Dari tadi nangis, dari ijab kabul nangis sampai ini nangis juga. Aku terharu deh. Terharu ngapa Bang? Betul yang dikatakan Rasulullah subuh kemarin. Tahan diri kalian dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Maling yang masuk ke rumah kau semalam tuh, ini lah orangnya. Rupa dia Bu. Tapi kalau itulah betul-betul Pak. Kalau betul-betul kita minta maaf, resikonya memang besar, tetapi akan melapangkan jiwa. Itulah salah satu syarat menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba mencari